terdengar. Baik, kita mulai saja ya acara di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Damis, ahli gizi Healthy Box yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Acara ini merupakan kerjasama antara Primaya Hospital dengan Healthy Box Jakarta yang disponsori oleh Novel dan PCOS Fighter Indonesia. Di kesempatan kita kali ini, kita akan sharing atau berbagi ilmu bersama Dr. Christina mengenai pemenuhan gizi pada program kehamilan dan pendampingan PCOS. Dr. Christina ini merupakan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Primaya Hospital Bekasi Barat. Betul ya, Dok? Halo, Dok. Halo. 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 Iya, Dok. Sudah kedengaran belum? Cukup kecil, Dok, suaranya. Halo. Halo, iya, Dokter. Sudah kedengaran belum? Sebentar. Tolong host ya yang tidak berkepentingan di nonaktif di mute dulu ya. Soalnya ini Dokter Christinanya suaranya jadi nggak terdengar jelas. Oke, baik. Saya ulangi ya, Dok. Dr. Christina Sitoro, spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Primaya Hospital Bekasi Barat. Betul ya, Dok? Ya. Oke, baik. Dokter ini pernah menempuh pendidikan sebagai spesialis kebidanan dan kandungan di Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu sebelumnya menempuh pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di Primaya Hospital sendiri, dokter ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, Dok? Ya. Untuk detail jadwalnya mungkin bisa ditanyakan di Primaya Hospital Bekasi Barat. Seperti itu. Selama kegiatan berlangsung, dimohon seluruh peserta tidak mengaktifkan speakernya sehingga acara dapat berlangsung dengan baik. Ini ada yang info nggak ada suara sama sekali. Suara saya terdengar ya, Dok ya? Kedengaran. Oke, baik. Nanti akan diadakan sesi tanya jawab dilakukan setelah Dr. Christina menyampaikan materi. Tanpa mengulur waktu, kita berikan waktu dan tempat untuk Dr. Christina untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan, Dokter. Oke, terima kasih. Saya share screen ya. Baik, Dok. Sudah kelihatan belum? Sudah, Halo. Dokter. Sudah, Dok. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS atau bahasa Indonesianya sebenarnya Sindrom Ovarium Polycystic atau SOPK. Boleh di mute yang lainnya? Halo? Oke. Kelihatan ya slide-nya ya? Halo. Halo, suara saya kedengaran nggak, Mbak? Halo? Kedengaran, Dok. Kedengaran, Dok. Kedengaran, oke. Kita langsung ke slide berikutnya aja ya. Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS itu suatu kondisi yang ditandai dengan kumpulan beberapa gejala
yaitu gangguan haid, gangguan ovulasi atau pematangan telur, atau kondisi atau gejala-gejala hiperandrogenisme. Hiperandrogenisme itu adalah suatu kondisi kelebihan hormon androgen, di mana idealnya hormon ini tingginya pada kaum lelaki ya, tapi ada kondisi di mana kadang-kadang hormon itu berlebihan pada wanita, dan sering kondisi ini terjadi pada PCOS. Kelebihan hormon androgen tidak terjadi hanya pada PCOS, tapi pasien PCOS juga sering mengalami kelebihan androgen. Nah, PCOS ini sendiri masih merupakan masalah klinis ya, dan masalah yang sering kita temukan dalam praktek sehari-hari, di mana 1 dari 10 pasien wanita itu mengalami PCOS, dan hampir 50% dari wanita-wanita yang mengalami PCOS itu tidak menyadari kalau mereka sebenarnya adalah PCOS. Dan saat ini masalah ini semakin penting lagi karena banyak pasien-pasien yang penderita PCOS itu mengalami gangguan kesuburan atau kesulitan untuk hamil. Nah, PCOS itu sendiri sebenarnya kita boleh curiga seseorang mengalami PCOS apabila mengalami kumpulan dari gejala minimal 2 dari 3 ya. Sesuai dengan kriteria Rotterdam, yaitu siklus haid tidak teratur karena adanya oligo atau anovulasi, kemudian hiperandrogen klinis ataupun biokimiawi. Kalau klinis itu ada pertumbuhan rambut yang berlebihan, atau jerawat yang berlebihan, atau kebotakan atau rambut rontok ya. Kemudian ada gambaran PCO pada USG transvaginal. Tentunya yang ini perlu ditegakkan oleh seorang ahli kandungan dengan melakukan USG transvaginal ya. Sekali lagi ditekankan lagi dengan USG transvaginal. Susah untuk mendiagnosis PCOS hanya dengan melakukan USG transabdominal karena akan lebih detail kalau dilakukan USG dari transvaginal. Atau kalau masih gadis atau masih perawan, kita lakukannya melalui USG transrektal atau lewat pantat. Jadi nggak usah takut, yang gadis-gadis, yang masih perawan, apakah nggak bisa ditegakkan PCOS-nya? Bisa. Karena kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi melalui dubur ya, melalui anus ya. Kemudian PCOS ini bukan hanya masalah gangguan haid, tetapi lebih dari itu. Itulah sebabnya PCOS ini merupakan masalah kesehatan bagi wanita sebenarnya. Apalagi kalau kita tahu dampak dari PCOS itu sendiri ada beberapa hal. Yang pertama infertilitas, yang kedua kalaupun hamil resiko keguguran berulang lebih besar, dan kalaupun hamil dia akan mengalami resiko diabetes dan hipertensi. Kemudian kalau dia tidak hamil dan tidak ditata laksana, dia bisa mengalami penebalan endometrium yang hiperplastik, yang kalau tidak ditata laksana dengan baik bisa berujung kepada endometrial cancer atau kanker ovarium. Nah, apa sih yang menjadi patogenesis atau penyebab PCOS? Sampai sekarang ini tidak ditemukan penyebab tunggal ya, tetapi berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya PCOS itu terjadi karena interaksi antara beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Nah, tapi ada juga orang yang sebenarnya udah punya tendensi genetik, kemudian dengan eksposur lingkungan yang kurang tepat atau kurang baik, kemudian PCOS-nya jadi manifest atau jadi muncul, ya. Faktor lingkungan itu contohnya obesitas, kemudian gaya hidup yang tidak aktif atau misalnya malas berolahraga, sedentary life, kemudian pola makan yang tidak baik, tidak seimbang, kemudian pasien-pasien yang pada masa dia waktu hamil di kandung ibunya mengalami gangguan pertumbuhan janin intrauterin atau dikenal sebagai janin kecil. Jadi hati-hati nih wanita yang terlahir kecil kurang dari 2.500 akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami PCOS. Jadi ibu-ibu yang ada di sini usahakan kalau mengandung bayi perempuan pastikan asupan gizi baik supaya nanti tidak memproduksi wanita-wanita yang akan PCOS di masa depan. Ya. Kemudian selain faktor lingkungan tentunya ada juga yang faktor genetik di mana kelompok etnis tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami PCOS. Kemudian kita lihat ya, ada gen-gen yang merupakan predisposisi terhadap PCOS, ada juga gen-gen yang merupakan protektif ya. Gen-gen yang merupakan predisposisi PCOS itu contohnya gen yang berhubungan dengan sintesis ataupun fungsi androgen, gen yang berhubungan dengan sekresi dan resistensi insulin, kemudian adanya genotip yang membuat seseorang itu akan cenderung mengalami proinflamasi atau peradangan. Intinya kalau ada masalah atau ada pada gen-gen ini, wanita-wanita tersebut akan mengalami kondisi hiperandrogen, kemudian hiperandrogen ini akan bisa memicu terjadinya suatu kondisi yang disebut dengan PCOS ya. Jadi intinya PCOS itu bisa terjadi karena faktor genetik, faktor lingkungan ya. Kemudian ini tadi yang saya kasih tahu kenapa bayi-bayi yang lahir kenapa wanita yang lahir
kecil atau yang selama di dalam kandungannya kecil berisiko untuk PCOS. Sebenarnya kita harus mulai menyadari ya, kalau misalnya seseorang wanita itu sekarang ini menjadi banyak penyakitnya, sebaiknya kita review waktu dia masih di dalam kandungan atau waktu ibunya hamil. Apakah ada masalah gangguan pertumbuhan janin? Karena penelitian sudah sangat banyak menunjukkan bahwa bayi-bayi yang mengalami gangguan pada unit petoplasenta yang berakhir pada janin kecil, apalagi janinnya itu bukan hanya kecil karena genetik ya, kecil karena memang pertumbuhannya ataupun nutrisinya ataupun oksigenasinya terganggu sehingga dia lahir tidak sesuai dengan beratnya. Ini sebenarnya akan berisiko mengalami beberapa penyakit di masa mendatang. Oleh karena itulah kita sebagai dokter kandungan sangat menekankan kepada ibu-ibu hamil, usahakan selama hamil pencukupan asupan nutrisi itu sangat penting sehingga bayi-bayi itu jangan sampai lahir kecil ataupun stunting ya. Nah, karena dengan bayi-bayi kecil dia akan mengalami berisiko untuk mengalami resistensi insulin di masa mendatang. Ditambah lagi kalau selama hidupnya mulai dari lahir sampai dia dewasa mengalami lingkungan yang tidak baik, contohnya nutrisi yang tidak baik dari kecil, kemudian pola hidup yang tidak baik, kurang gerak dari kecilnya, nggak malas olahraga, apalagi di zaman sekarang yang online, kemudian zaman yang bermalas-malasan, kemudian makanan-makanan yang sangat high kalori ya, itu semua akan berdampak dan juga berimbas kepada terjadinya PCOS pada wanita-wanita, bahkan wanita yang masih usia remaja dan usia dewasa. Ya, nah kita lihat ya, jadi intinya seseorang bisa mengalami PCOS itu dengan faktor risiko yang berbeda-beda ya. Tapi kita harusnya mengenali faktor risiko itu apakah kita memilikinya atau tidak. Nah, apalagi yang terjadi pada PCOS selain gangguan kadar androgen yang lebih tinggi, pasien-pasien PCOS juga sering mengalami resistensi insulin. Dan resistensi insulin ini merupakan salah satu patogenesis yang paling sering terjadi pada pasien-pasien PCOS. Kurang lebih 70% pasien PCOS mengalami resistensi insulin. Resistensi insulin itu di mana kondisi insulinnya itu sebenarnya jumlahnya cukup ya, tetapi dia tidak bisa bekerja dengan baik sehingga kadarnya berlebihan di darah. Fungsi insulin itu sebenarnya memasukkan gula ke dalam sel sehingga kalau terjadi resistensi insulin pasti kadar gula darah akan tinggi lama-lama. Resistensi insulin ini akan menyebabkan terjadinya hiperandrogen, kenaikan hormon androgen, kemudian androgen itu sendiri yang berlebihan dan juga ditambah dengan insulin yang berlebihan itu akan mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, yaitu hormon FSH dan LH yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ataupun pematangan sel telur, di mana LH-nya jadi meningkat, FSH-nya turun. Padahal pada kondisi normal FSH-nya tinggi, LH-nya rendah. Karena dia terbalik rasionya, ya jadinya harusnya sel telur yang bisa tumbuh sesuai fasenya dia tidak tumbuh. Sehingga pada gambaran USG kita selalu melihat jumlah sel telur yang banyak tetapi kecil dan seragam karena dia tidak bisa masuk ke dalam siklusnya yang seharusnya di mana salah satu sel telur yang besar setiap pertengahan siklus dan kemudian sel telur yang besar ini diharapkan akan pecah, ovulasi dan kalau bertemu sperma akan hamil. Dari hal inilah makanya pasien-pasien dengan PCOS akan susah hamil karena memang dia akan mengalami gangguan ovulasi atau gangguan pematangan telur, gangguan ovulasinya juga akan menyebabkan tidak ada sel telur yang pecah, ya tidak akan bisa ketemu sama sperma, ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kita lihat ya, kenapa siklus normal berbeda sama siklus pada PCOS. Pada kondisi normal terjadi keseimbangan hormon-hormon yang dihasilkan oleh otak, ya namanya FSH dan LH, di mana FSH itu di awal menstruasi, sejak hari kedua dia mulai naik, sementara LH itu masih rendah. Seiring dengan berjalannya waktu, FSH-nya turun dikit, LH-nya naik. Jadi ini ada peak-nya di sini ya. Ada LH surge, LH peak di pertengahan siklus sehingga terjadilah yang namanya ovulasi atau sel telur pecah. Tetapi pada kondisi PCOS, kondisi hiperandrogen, kondisi hiperinsulin, dan kondisi-kondisi yang lain membuat terjadinya perubahan rasio hormon LH dan FSH yang harusnya LH-nya rendah, malah LH-nya lebih tinggi sepanjang siklus. Sementara FSH-nya yang harusnya tinggi, dia malah lebih rendah sepanjang siklus, sehingga telurnya itu nggak bisa tumbuh. Alhasil akan banyak sel telur yang tidak bisa masuk ke siklus yang seharusnya. Jadi dia selalu ada dalam siklus yang sama, setiap bulannya makin numpuk, akhirnya terlihat gambaran folikel yang kecil-kecil tapi banyak. Ya. Jadi bukan berarti dengan telurnya banyak itu kita happy, bukan. Itu bukan berarti karena dia telurnya banyak, karena telurnya nggak bisa masuk ke siklus yang seharusnya sehingga dia numpuk. Dan itu menandakan kalau tidak terjadi folikulogenesis atau pembesaran sel telur.
Nah, apa gejala PCOS? Gejala PCOS itu banyak ya. Yang paling sering yang pasti ada 3 gejala utama, gangguan haid ya, biasanya haidnya memanjang atau tidak haid sama sekali. Kemudian ada tanda-tanda hiperandrogen. Hiperandrogen itu pertumbuhan rambut yang berlebihan karena yang mengatur pertumbuhan rambut itu adalah hormon androgen. Kemudian muka berminyak, kemudian jerawatan ya, botak ya, karena kalau ketinggian androgen kita akan rontok rambutnya ya. Kemudian kita bisa juga melihat kalau androgen kelebihan, kalau pada wanita justru dia akan low sex drive. Kemudian tanda-tanda hiperinsulin atau resistensi insulin tandai dengan menghitamnya area-area di lipatan kulit ya, seperti tengkuk, ketiak ya, paha, perut, nah pinggang itu akan jadi lebih gelap. Dan seringnya pasien-pasien PCOS ini mengalami mood disorder karena perubahan dari sekresi hormon reproduksinya, di mana wanita itu sangat dipengaruhi oleh mood wanita itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik estradiol, progesteron dan juga androgen ya. Kemudian kita perlu tahu kapan kita sebut wanita mengalami gangguan haid. Ya kita harus tahu siklus haid normal. Siklus haid normal itu antara 24 sampai 38 hari. Ya, dulu sih konsensusnya 21 sampai 35, tapi saat ini dianggap normal itu antara 24 sampai 38 hari sekali. Lamanya itu tidak boleh lebih dari seminggu ya. Kemudian regularitas bervariasinya itu ya antara 7 sampai 9 hari maju mundurnya. Kalau misalnya menstruasinya jadi majunya lebih dari 10 hari atau lebih 2 minggu, itu namanya tidak teratur haidnya. Kemudian volume darah haid itu tidak berlebihan, tidak sampai harus ganti pembalut setiap jam, ya. Nah, itu kita bisa lihat ya. Nah, kalau ada perubahan siklus haid di luar pola yang normal itulah yang disebut dengan gangguan menstruasi, yang kemungkinan bisa terjadi sebagai salah satu akibat atau gejala dari PCOS. Nah, ini kita lihat karena tadi ada dijelaskan bahwa ada tanda-tanda hiperandrogen, kita perlu tahu apa sih yang disebut dengan hirsutism atau pertumbuhan rambut yang tidak normal pada seorang wanita. Ya, kita bisa lihat ya ada beberapa parameter yang dinilai, ada 8 ya, 8 area yang dinilai. Pertama adalah kumis ya, semakin tebal kumisnya semakin tinggi skornya. Kita lihat lagi janggut ya di dagu. Kemudian kulit di area di antara kedua payudara, di dada ya, layaknya bulu atau rambut di dada itu miliknya laki-laki, tapi pasien-pasien PCOS yang cukup berat dia bisa menunjukkan gejala-gejala ini. Kemudian adalah rambut di atas pusar, itu juga miliknya laki-laki harusnya. Kemudian maaf kata nih rambut di atas kemaluan ya, harusnya kan gambaran rambut pubis seorang wanita itu adalah garisnya segitiga, tetapi kadang-kadang kalau androgen kelebihan atau terlalu tinggi, jadinya kayak model rambutnya laki-laki dari area kemaluan meluas sampai ke atas ya. Kemudian kita juga bisa lihat pertumbuhan rambut-rambut di bagian lengan bagian dalam ya, kemudian di pangkal paha sampai ke paha bagian dalam harusnya kan nggak ada rambut di situ kalau normal. Kemudian di punggung pun bahkan kadang bisa tumbuh rambut kalau sudah terjadi hormon androgen yang berlebihan. Dan terakhir adalah di daerah bokong atau pantat ya. Nah, kalau ada pertumbuhan rambut yang tidak normal seperti itu, ini adalah menandakan kalau sudah terjadi kondisi namanya hiperandrogen, dan hiperandrogen itu merupakan salah satu gejala dari PCOS ya. Nah, itu gejala-gejalanya. Nah, sekarang apa target pengobatan PCOS? PCOS itu kan menimbulkan berbagai gejala, mulai dari gangguan haid, hiperandrogen, infertilitas, kemudian obesitas, dan obesitas ini akan berujung ke berbagai penyakit di kemudian hari, dan juga resistensi insulin yang satu langkah lagi bisa menjadi diabetes. Sehingga target pengobatannya sesuai dengan kondisinya. Kalau bisa sih semuanya ditangani gejala-gejala yang ada pada pasien, tetapi kalau misalnya terkait dengan infertilitas, kemudian dia juga mengalami gangguan haid, kalau ada dua hal terapi yang saling bertolak belakang, maka kita pilih yang menjadi prioritas pasien. Contohnya, gangguan haid itu bisa ditangani dengan pil KB, pil hormon, kemudian insulin sensitizer, kemudian hiperandrogen juga bisa sama. Infertilitas ya pastinya ditangani oleh seorang SPOG untuk program hamilnya. Tapi kita bisa lihat di sini ya, di semua keluhan, terapi utamanya adalah apa? Modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu yang mencakup diet dan juga olahraga. Nah, ini modifikasi gaya hidup mungkin itu sangat penting buat orang awam, karena hal inilah yang bisa dilakukan oleh
wanita khususnya wanita yang dicurigai PCOS ya. Modifikasi gaya hidup itu masih merupakan terapi lini pertama pada PCOS. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan ideal sehingga memperbaiki kondisi metabolik ya. Metabolic condition itu seperti contohnya tidak terjadi hiperandrogen, tidak terjadi resistensi insulin ya. Kemudian kenapa penting modifikasi gaya hidup ini? Karena 50-70% pasien PCOS itu overweight. Kemudian obesitas sentral yang terjadi pada 70% kasus itu mengalami resistensi insulin ya. Resistensi insulin ini sebenarnya cukup sering ditemukan ya, baik pada wanita yang gemuk ya, pada 72% kasus ataupun pada wanita yang kurus. Jadi kalau misalnya nanti mengalami keluhan-keluhan yang mengarah ke PCOS, segeralah ke dokter kandungan, akan dilakukan pemeriksaan yang lengkap, komprehensif, sehingga bisa ditemukan masalah-masalah yang ditemukan pada seorang pasien itu apa aja. Karena kita tidak bisa hanya menangani misalnya gangguan haid nih. Kita nggak bisa hanya memberikan obat supaya dia haid, tetapi kita harus mencari masalahnya dan menangani akar dari masalahnya. Ya. Kemudian kenapa modifikasi gaya hidup ini penting? Karena ternyata berbagai penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan 5-10% itu memperbaiki siklus ovulasi pada wanita PCOS. Nah, diharapkan dengan perbaikan modifikasi gaya hidup ini akan menurunkan kadar lemak dalam tubuh karena lemak ini berhubungan langsung dengan sensitivitas insulin dan juga androgen. Ya, jadi wanita-wanita yang gemuk, khususnya kalau gemuknya itu terkonsentrasi atau berpusat di area perut dan usus, namanya obesitas sentral ya, di visceral, dia akan mengalami resiko hiperandrogen yang lebih tinggi dan juga resistensi insulin yang lebih tinggi ya. Nah, kombinasi olahraga dan juga pembatasan kalori yang akan lebih cepat mengecilkan lingkar pinggang dan juga menurunkan massa lemak pada hepar dibandingkan hanya untuk membatasi nutrisi saja. Jadi, sampai sejauh ini konsensus menyatakan kita tidak bisa hanya mengatur diet, tetapi harus combine dengan olahraga. Ya, next. Nah, ini kita lihat ya, yang disebut dengan obesitas sentral itu adalah bentuk tubuhnya seperti apple, jadi gendut di tengah, ya, tidak ada pinggangnya. Nah, pasien-pasien yang dengan obesitas sentral ini umumnya ditemukan pada laki-laki. Kenapa? Yang menimbulkan obesitas sentral itu sebenarnya hiperandrogen. Semakin tinggi androgen akan semakin tinggi akumulasi lemak di perut dan di usus. Nah, itulah sebabnya kenapa laki-laki itu kebanyakan obesitas sentral. Tetapi wanita juga bisa mengalami obesitas sentral kalau terjadi hiperandrogen ya. Jadi itu sebenarnya jadi kayak timbal balik siklusnya ya. Hiperandrogen menyebabkan obesitas sentral semakin memperburuk hiperandrogen. Ya, jadi kayak lingkaran setan jadinya ya. Nah, idealnya wanita yang sehat itu adalah bentuknya pear shape ya, di mana pinggangnya kecil, perutnya kecil tapi panggulnya yang gede ya. Jadi kayak body guitar ya, gitu. Nah, wanita-wanita yang PCOS usahakan, apalagi yang masih buncit-buncit ya, kenapa selalu di encourage ya untuk menurunkan perut terutama lingkar pinggang supaya bisa mencapai goal ya, body pear shape ya. Nah, selain itu apa yang terjadi pada pasien PCOS ini juga kita harus memahami sama-sama. Ternyata pada pasien PCOS itu terjadi juga yang namanya disbiosis pada gut mikrobiota, pada mikroba-mikroba yang ada di usus ya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa terapi modifikasi diet menjadi salah satu terapi lini pertama pada PCOS. Kita bisa lihat ya, resistensi insulin itu akan meningkatkan produksi testosteron. Testosteron akan mengganggu perkembangan folikel. Kemudian perkembangan folikel akan memberikan gambaran PCOS. PCOS akan semakin membuat terjadinya gangguan ovulasi. Nah, pada PCOS itu sendiri sudah terjadi inflamasi kronik atau namanya chronic inflammation dan juga leaky gut. Ususnya itu sebenarnya berbeda sama wanita yang sehat ya. Sehingga kalau kita lagi semakin memperberat beban usus dengan diet tinggi lemak, dia tinggi gula, kalori yang berlebihan, dan rendah serat akan semakin membuat ketidakseimbangan antara bakteri yang baik dan buruk di usus. Namanya disbiosis mikrobiota usus. Sehingga disbiosis ini akan meningkatkan permeabilitas usus dan juga meningkatkan kebocoran LPS, ya, lipopolisaccharides, sehingga bisa masuk ke dalam
junction yang ada di mukosa usus. Nah, inilah yang akan semakin membuat inflamasi yang kronik itu. Jadi sebenarnya pada wanita-wanita yang gemuk, obesitas, terjadi inflamasi kronik di seluruh tubuh termasuk usus. Nah, inflamasi kronik ini juga akan memicu terjadinya resistensi insulin. Jadi sebenarnya patofisiologi PCOS itu sangat complicated dan saling terkait satu sama lain. Bisa timbal balik bahkan. Jadi itulah sebabnya penanganan PCOS itu tidak bisa dengan satu terapi. Biasanya kita dengan modalitas beberapa terapi dan penanganannya berbagai aspek ya. Nah, bagaimana intervensi diet pada PCOS? Pada prinsipnya, pasien-pasien PCOS itu harus dibuat dengan kondisi berat badan normal, seideal mungkin, tidak ada obesitas sentral, ya, dan kondisi inflamasinya minimal atau zero inflamasi. Dengan cara apa? Pertama dengan melakukan restriksi asupan kalori, kemudian asupan lemak seimbang, diet tinggi protein, vitamin D yang cukup, kemudian diet tinggi serat, dan juga pemilihan karbohidrat yang baik untuk tubuh, yaitu dengan indeks glikemik yang rendah. Dan yang paling penting adalah diet seimbang. Karena kalau misalnya diet nggak seimbang, bukan hanya PCOS yang jadi masalah, nanti akan terjadi masalah kurang gizi. Ya. Nah, bagaimana untuk karbohidratnya? Rekomendasinya adalah kita perlu menurunkan berat badan dengan mengurangi jumlah kalori sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari, tetapi kita harus memperhatikan keseimbangan komposisi makronutrisinya, termasuk mikronya juga. Karena kenapa disuruh turunkan berat badan? Ternyata penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan 2-5% dapat memperbaiki fungsi metabolik dan juga fungsi endokrinologi reproduksi, sehingga dia akan meningkatkan ovulasi. Ya, penurunan berat badan yang disarankan itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu, atau ya kurang lebih sebulan itu 2 kilo lah ya. Tetapi pada pasien-pasien yang obesitas dari awalnya diharapkan penurunan yang lebih besar lagi, 5-10%, atau mungkin 4 kilo sebulan. Ya. Bagaimana supaya berat badan turun? Ya, dilakukan modifikasi diet, modifikasi aktivitas fisik atau olahraga. Kita bisa lihat untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk, ya pintar-pintar memilih makanan. Ya, kita harus pilih makanan dengan indeks glikemik rendah, karena indeks glikemik rendah food itu yang akan menurunkan IMT, ya, indeks massa tubuh, meningkatkan resistensi insulin sensitivity, dan juga memberikan perbaikan pada siklus menstruasi. Ya, bagaimana pada pasien-pasien yang sudah langsing dari sononya, ya kita tujuan utamanya tidak menurunkan atau tidak menguruskan badan, tetapi mempertahankan berat badan seimbang dan juga mengurangi lemak di perut. Karena biasanya pasien-pasien yang kurus ini, walaupun dia nggak kegemukan, tetapi dia sebenarnya bisa juga mengalami namanya resistensi insulin karena lemak di perutnya berlebihan. Sehingga target aktivitas fisik sama bagi orang yang PCOS kurus beda dengan yang PCOS gemuk, ya. Nah, kita bisa lihat makanan apa yang indeks glikemiknya rendah dan makanan apa yang tinggi. Kita bisa lihat ya, ini yang indeks glikemiknya berapa persen ya. Kita lihat bubur ya, bubur. Jadi makanan kalau di bubur itu kalorinya lebih tinggi, putih. Nah, yang kecil itu ya kayak kacang tanah, kedelai, fruktosa. Fruktosa itu banyak pada buah-buahan. Makanya kenapa pasien-pasien PCOS disarankan banyak makan sayur buah, karena sebenarnya mengenyangkan, tapi kalorinya dan kemampuan dia untuk menaikkan berat badan jauh lebih kecil dibandingkan makanan-makanan yang makanan lain yang indeks glikemiknya tinggi. Contohnya ya jagung lah, terus roti ya, terigu itu tinggi ya. Kemudian apalagi kalau dia udah jadi bubur atau enggak jadi bubur yang manis-manis itu semakin tinggi lagi ya. Apalagi kentang dipanggang atau enggak digoreng ya, itu tinggi indeks glikemiknya. Nah, inilah makanan yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan indeks glycemic index. Kita lihat yang high glycemic index food ya, 70 ke atas ya. Nasi putih, roti donat ya. Aduh, kita lihat tuh. Rice cake ya, kemudian jagung, popcorn, minuman-minuman manis ya, mie instan apalagi. Tapi kita harus mengusahakan makanan-makanan dengan low glycemic index, contohnya buah-buahan ya, daging, tapi dagingnya pun harus dipilih-pilih ya. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kita bisa lihat di situ. Kacang-kacangan itu paling rendah tetapi sangat baik buat orang yang PCOS. Nah, bagaimana dengan diet proteinnya? Disarankan untuk diet tinggi protein dan diet rendah karbohidrat, karena
akan menurunkan berat badan tentunya dan juga akan mengurangi lemak visceral atau lemak usus dan meningkatkan metabolisme glukosa. Tetapi harus hati-hati kalau kita terlalu banyak diet protein tetapi tidak mengimbangi dengan kalsium, kadang-kadang akan mengurangi massa tulang ya. Kemudian bagaimana dengan diet lemak ya? Diet lemak merupakan yang harus bijak untuk mengkonsumsi lemak. Bukan berarti orang PCOS nggak boleh makan lemak, tetapi harus bijak pemilihan lemak mana yang baik buat pasien-pasien PCOS. Lemak itu ada 3 ya, lemak yang jenuh, tak jenuh, atau yang monosaturated. Lemak itu kita harus bijak, kenapa? Karena kalau kita makan 1 gram lemak, kalorinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan 1 gram karbo atau 1 gram protein. Dia 2 kali lipat, 9 kilokalori per gram, sementara karbo dan protein hanya 4. Sehingga hati-hati makan lemak, makannya sedikit tapi kalorinya gede. Makanya orang yang sering makan gorengan jauh lebih cepat gemuk karena kalorinya gede, padahal barangnya kecil. Kemudian kita harus memperbaiki asupan lemak secara seimbang ya. Pembatasan lemak itu 30% aja dari total kalori harian, kemudian dari 30% ini diusahakan usahakan terutama itu dari yang polyunsaturated fatty acid dan 10%-nya itu adik mama lagi seminar. Sana pati. Dan sebagiannya itu 10%-nya itu dari lemak jenuh, hanya 10% maksimal, nggak boleh lebih. Kalau bisa kurang ya. Tapi kita nggak mungkin menghindari lemak jenuh ya, jadi ada jatahnya ya. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa makanan yang kaya akan polyunsaturated fatty acid akan memperbaiki profil lipid ya, dan otomatis akan memperbaiki hormon reproduksi, dan yang paling penting kedepannya akan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler seperti sakit jantung, hipertensi, dan kawan-kawannya ya. Kemudian makanan-makanan yang kayak monosaturated ya, dia juga memperbaiki kadar trigliserid. Yang paling penting adalah konsumsi asam lemak omega 3 ya, DHA, EPA ya, secara signifikan menurunkan kadar hormon testosteron, sehingga inilah alasannya kenapa pasien-pasien dengan PCOS, terutama PCOS yang berat, kita suplementasi dengan DHA. Kemudian bagaimana dengan diet seratnya ya? Disarankan pasien-pasien yang PCOS itu mengkonsumsi serat yang cukup tinggi ya, kurang lebih 25 gram per hari serat, bukan 25 gram sayur buah ya, tapi kandungan seratnya itu 25 gram per hari. Karena konsumsi tinggi serat itu akan menurunkan nilai DHEA, dehydroepiandrosterone, yang juga terkait dengan androgen. Kemudian dia juga akan menurunkan kadar testosteron. Kadar testosteron itu kan udah tinggi pada PCOS, sehingga perlu diturunkan dengan berbagai cara, termasuk dengan diet tinggi serat. Kemudian selain itu diet tinggi serat juga ternyata memperbaiki kadar hormon SHBG, sex hormone binding globulin, yang akan mengikat hormon androgen sehingga dia tidak ketinggian lagi. Otomatis kalau hormon androgennya diikat, dia tidak terlalu banyak yang bebas, sehingga dia bisa mengizinkan terjadinya pertumbuhan folikel atau sel telurnya besar kembali dan bisa ovulasi. Ya. Nah, diet serat ini ternyata sudah terbukti bahwa diet tinggi serat itu menurunkan testosteron jauh lebih cepat dibandingkan wanita-wanita yang mengkonsumsi serat rendah tetapi tinggi lemak. Jadi intinya dari sini, usahakan pasien-pasien dengan PCOS itu adalah mengkonsumsi tinggi serat. Dan ternyata setelah mengkonsumsi makanan tinggi serat, pasien-pasien PCOS itu akan mengalami perbaikan gejala dari hirsutisme lebih cepat. Nah, yang paling penting lagi adalah vitamin D. Defisiensi vitamin D itu sering terjadi pada pasien-pasien yang obes ya. Karena pasien PCOS itu sebagian besarnya obes, ya pasien-pasien PCOS juga sering mengalami defisiensi vitamin D. Sementara defisiensi vitamin D itu akan memperburuk gejala PCOS dan kadar vitamin D yang rendah itu juga berhubungan dengan resistensi insulin. Jadi saling timbal balik. Di PCOS sudah terjadi resistensi insulin, vitamin D defisiensi juga semakin memperburuk resistensi insulin, ya semakin mempersulit terjadinya ovulasi, mempersulit terjadinya folikulogenesis. Itulah sebabnya kenapa selalu kita kasih suplementasi vitamin D pada pasien-pasien PCOS. Ya. Nah, apa rekomendasinya? Kita harus tetap memberikan suplementasi vitamin D. Idealnya sih diperiksa dan dikoreksi sampai mencapai kadar normal. Nah, intinya kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah PCOS itu masih merupakan masalah yang sering ditemukan pada wanita ya, wanita Indonesia terutama, khususnya pada masa pandemi ini cukup banyak pasien-pasien yang datang dengan PCOS, dan sayangnya itu tidak hanya datang pada usia-usia yang reproduksi ya.
paling sering datang pada pasien, sekarang cukup sering saya temukan pada pasien-pasien yang remaja. Kayak hari ini saya menemukan pasien sudah 10 bulan nggak haid, usia 14 tahun, dan ternyata setelah saya periksa dari pemeriksaan fisik, ya, dari USG, ternyata dia memenuhi kriteria PCOS, ya. Kasihan, yang 14 tahun udah PCOS. Kenapa? Ya karena mungkin efek pandemi, ya, tidak bergerak, kemudian junk food, ya, sedentary life, ya, nggak pernah aktivitas fisik karena olahraga, nggak pernah ke sekolah, nggak pernah lari-lari, ya, semuanya di Zoom di rumah. Jadi akan menciptakan wanita-wanita yang PCOS akan semakin banyak. Kemudian diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis PCOS itu perlu ke dokter kandungan, ya, karena perlu dilakukan pemeriksaan secara fisik, pemeriksaan laboratorium yang terkait, dan juga pemeriksaan USG. Dan yang paling penting is manageable, artinya bukan penyakit yang tidak bisa ditangani, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif, perlu pendekatan yang teliti, ya, karena PCOS itu memiliki fenotipe yang berbeda-beda pada tiap pasien, dan pendekatan terapinya pun bisa beda-beda pada tiap pasien, nggak sama, ya. Gejalanya tadi sudah saya jelaskan, dan yang paling penting terapinya, ya, terapi PCOS itu harus melibatkan dokter kandungan, ya, karena ada beberapa hal-hal yang tidak bisa hanya dengan modifikasi gaya hidup. Tetapi pasien PCOS itu lini pertama terapinya adalah dengan modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup mencakup perubahan diet dan juga exercise. Medication atau pengobatan diberikan sesuai dengan kondisi dari masing-masing pasien, dan ini adalah ranah dari seorang SPOG. Jadi ibu-ibu di sini kalau ada yang mengalami gejala-gejala mirip PCOS, jangan lupa datanglah ke SPOG, nanti akan dilakukan pemeriksaan, akan dilakukan konseling, dan dilakukan tata laksana sesuai dengan kondisi ibu-ibu sekalian. Terima kasih, sekian paparan dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang amat sangat detail. Untuk selanjutnya kita langsung buka tanya jawab ya dok, yang tadi malam sudah saya himpun. Sebentar saya share dulu. Oke. Pertanyaan pertama ya dok, dari Ibu Dita Virjiawati di Prabu Mulih. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, wanita dengan PCOS sering diberikan pil KB untuk kontrasepsi ataupun untuk treatment bagi yang menstruasinya tidak teratur. Namun, pil KB tersebut memiliki efek samping defisiensi zat gizi. Upaya apa yang harus dilakukan atau ditempuh bagi wanita dengan PCOS yang mengkonsumsi pil KB agar defisiensi zat gizi tersebut dapat diminimalisir? Mau dijawab atau pertanyaan keduanya juga, dok? Ya, pertanyaan keduanya aja sekalian. Oke. Yang kedua, apakah benar wanita dengan PCOS disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung estrogen termasuk fitoestrogen? Baik, silakan dokter. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan pertama, ini saya agak kurang setuju ya. Pil KB akan membuat defisiensi zat gizi. Setahu saya, ya, selama saya belajar, pil KB itu tidak ada korelasinya dengan status gizi atau status nutrisi seorang wanita, ya. Karena tidak ada tidak ada hubungan langsung, ya. Pil KB itu justru pada pasien PCOS justru memperbaiki beberapa hal, ya. Nutrisi itu ya terlepas dari kita konsumsinya bagaimana, kemudian pengertian kita tentang kebutuhan nutrisi yang kita perlu, ya. Jadi sebenarnya tidak ada saya tidak setuju dengan statement ini. Dengan pil KB maka zat gizinya akan terganggu, ya. Bukan berarti kalau pasien konsumsi pil KB pasti akan defisiensi zat gizi. Selama mengkonsumsi pil KB, sedangkan tidak mengkonsumsi pil KB aja, tapi kalau asupan gizinya tidak baik, ya tetap akan terjadi defisiensi zat gizi. Jadi kembali lagi ke pola makan, pola nutrisi setiap pasien. Jadi nggak ada hubungannya dengan pil KB-nya ya Bu. Kemudian upaya apa yang dilakukan? Ya mau mengkonsumsi pil KB atau enggak? Tadi saya sudah jelaskan dengan cukup jelas ya. Prinsip makanan pada orang yang dengan PCOS ya, mau apapun terapinya, terapi dari dokternya, yaitu kurangi asupan kalori, ya, kurangi lemak, ya, kurangi lemak terutama lemak yang jenuh, proteinnya lebih banyak, ya, kemudian seratnya tinggi, kemudian mikronutrisinya juga diperbaiki, ya, kemudian yang paling penting lagi adalah pilihlah makanan-makanan yang tidak membuat inflamasi lebih banyak lagi di dalam tubuh kita. Contohnya makanan-makanan yang high gluten, ya, high sugar, sama makanan-makanan yang terlalu berlemak, leaky food, ya, yang enak-enak zaman now ya, kan begituan. Ya itu harus diminimalisasi ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan pil KB-nya.
itu aja, prinsip itu dipegang dan dikerjakan. Pasti nggak akan defisiensi nutrisi, malah jadi akan lebih sehat pastinya, ya. Kemudian, apakah benar wanita PCOS disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan? Tadi saya di penjelasan saya nggak ada ya. Itu saya rangkum dari rekomendasi guidelines internasional ya. Nggak ada disebutkan di situ untuk tidak mengkonsumsi estrogen. Justru estrogen itu penting untuk pembentukan folikel. Jadi justru kalau terjadi kondisi hiperandrogen, estrogen akan turun. Jadi harusnya malah justru mengkonsumsi makanan-makanan yang pitoestrogen, ya, tapi nggak perlu mengkonsumsi estrogen. Kenapa dikasih pil KB? Karena pil KB itu ada estrogennya, jadi justru mereplace estrogen yang terlalu rendah karena terjadi kondisi hiperinsulin dan juga hiperandrogen yang menurunkan kadar estradiol, dan estradiol inilah yang akan berperan juga dalam pertumbuhan folikel dan juga endometrium. Jadi tidak sesimpel itu. Intinya ya makanlah yang sehat sesuai dengan pola yang tadi, ya, gitu. Baik dokter, kita lanjut pertanyaan kedua ya dok. Dari Ibu Wia Astuti di Jakarta Timur. Yang pertama, bagaimana untuk mengatur pola makan terkait penderita PCOS dengan riwayat kegemukan dan resistensi insulin? Yang kedua, apakah mengkonsumsi inositol dan rendaman kayu manis bisa membantu penderita PCOS? Dan yang ketiganya, bagaimana mengendalikan nafsu makan untuk penderita PCOS yang sering merasa lapar, dok? Oke, diet bagaimana? Tadi sebenarnya kalau disimak penjelasan saya itu sebenarnya udah cukup jelas dan ringkas dan sangat bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, karena sebenarnya tadi di prinsip yang tadi saya udah jelas-jelas tulis beberapa prinsip makan ya, apa yang harus tinggi, apa yang harus rendah. Itu aja diikuti ya. PCOS itu pastinya kebanyakan kegemukan. Dengan mengkonsumsi makanan yang low kalori, high protein, lemak jenuhnya low, tetapi lemak yang baiknya tinggi, itu akan menurunkan berat badan. Ditambah lagi dengan aktivitas fisik. Harus diingat ya, nggak bisa hanya mengandalkan pengaturan diet aja. Penelitian menunjukkan kalau pengaturan diet aja itu sangat kecil untuk bisa menurunkan berat badan. Kalau misalnya pasien-pasien PCOS sangat diharapkan untuk berolahraga secara teratur minimal 5 kali seminggu, durasi minimal 30 menit sampai 1 jam, intensitas olahraganya itu yang moderate, sedang, yang membakar kalori, ditambah lagi modifikasi diet. Kalau dikerjakan dua-duanya secara konsisten, pasti akan turun. Minimal turun 1 kilo per minggu, asal dikerjakan. Dan yang paling penting restriksi kalori sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Ya mungkin awalnya bertahap ya, kalau langsung mendadak mungkin kelaparan terus. Tapi dilakukan pola makan yang modifikasi, turunkan kalorinya, asupan kalorinya dikurangi, kemudian pola makannya diatur. Jadi makanlah makanan-makanan yang bikin kenyang tapi tidak menggemukkan. Ya. Kemudian otomatis kalau gemuknya berkurang, kemudian kalau inflamasi kroniknya udah ditangani, akan memperbaiki resistensi insulin. Kalau resistensi insulinnya cukup berat ya, selain modifikasi gaya hidup, pastinya datanglah ke SPOG, akan ditangani resistensi insulinnya. Selama resistensi insulinnya tidak tertangani, pasien akan tetap gemuk dan akan sulit untuk mengecilkan perutnya. Jadi ini saling terkait sebenarnya. Makanya pasien-pasien PCOS itu harus datang ke SPOG dan harus konseling, dan itu nggak bisa 1-2 kali konseling, harus butuh kesabaran. Dan tidak bisa instan hasilnya, apalagi kalau PCOS yang cukup berat, ya. Gitu. Kemudian apakah mengkonsumsi inositol? Inositol itu emang sih udah terkenal ya, dan sering dipakai untuk inositol itu kan antioksidan juga ya. Rendaman kayu manis itu bisa mempengaruhi ataupun memperbaiki kondisi resistensi insulin, dan itu memang kita pakai untuk PCOS. Tapi yang kita pakai adalah sediaan yang sudah terukur ya, terukur dosisnya, kemudian dan sudah jelas kerjanya. Ya mungkin kalau rendaman kayu manis yang alami ya menurut saya sih nggak ada salahnya. Tapi saya nggak tahu apakah seberapa banyak kayu manis yang harus kita rendam untuk mendapatkan kadar yang bisa menurunkan insulin. Tapi ya nggak apa-apa, selama itu masih alami dan herbal ya nggak apa-apa sih. Bagaimana mengendalikan nafsu makan? Nafsu makan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh mindset ya. Ya mungkin awalnya berat, tapi pasien-pasien PCOS itu disarankan sebenarnya agak mengubah sedikit pola makan, mirip-mirip orang yang hamil awal ya. Jangan menunda sampai terlalu kelaparan, jangan menunda makan sampai terlalu lapar, tetapi jangan makan berlebihan sampai kekenyangan ya. Aturlah makan tetap 3 kali sehari. Jadi nggak benar ya kalau pasien-pasien PCOS itu nggak makan pagi, hanya makan 1 kali, itu nggak benar. Metabolisme jadi terganggu. Intinya yang disarankan untuk nutrisi yang baik untuk pasien PCOS atau pasien apapun lah itu ya, tetap makan teratur 3 kali sehari. Karena kalau misalnya
kadar gula terlalu berfluktuasi juga tidak baik ya. Jadi tetap harus diatur pola makan sedemikian rupa. Dan mungkin kalau misalnya di antara jam makan masih kelaparan, boleh mengkonsumsi makanan lain dengan makanan-makanan yang mungkin hampir low kalori ya dengan makan apel 1 biji kalorinya kecil, atau makan anggur sedikit kalorinya kecil ya jangan makan juga burger gitu loh kan ya, jadi kelebihan kalori ya. Jadi intinya bagaimana mengendalikan itu, atur pola makannya yang nyaman buat kita, tetapi jangan lupa pastikan asupan kalorinya tidak berlebih. Yang paling masuk akal menurut saya, daripada nanti mereka-reka ini berapa kalori, ya tinggal download aja tuh penghitungan kalori harian. Masukkan makanan ini udah saya makan, makanan ini saya makan. Begitu sudah ada alarm, ya mungkin udah setengah kalori di hari itu udah terpenuhi, cari makanan lain yang masih bisa bikin kenyang, tetapi tidak menggemukkan. Ya mungkin makan salad sayur aja gitu loh. Mungkin makan putih telur aja sebiji, makan sebiji putih telur juga cukup mengenyangkan. Ya lama-lama nanti akan terbiasa, dan sesudah terbiasa akan bisa menjadi habit yang baik untuk kedepannya gitu. Oke. Baik dokter, Next. atas jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Linda Setiawati di Kabupaten Bekasi, bagaimana cara menangani hormon AMH yang tinggi? Dan yang kedua, olahraga apa yang sesuai dengan PCOS? Lebih baik yoga atau kardio dengan kondisi overweight ya dok? Silakan dok. Oke. Nah, AMH yang tinggi ini memang sering ditemukan pada pasien PCOS. AMH yang tinggi itu menggambarkan kondisi di mana folikel atau folikel ovarium itu berada pada satu stadium, pada satu fase sekaligus bersamaan. Jadi terlihat di USG itu telurnya banyak dan kecil-kecil. Ya, AMH kalau ketinggian juga nggak baik ya, terlalu rendah juga nggak baik. Ya, baiknya itu normal ya. Nah, kalau AMH yang tinggi itu menandakan berarti PCOS-nya belum terkontrol dengan baik. Sehingga kita harus melakukan kontrol PCOS-nya. Kalau kita kontrol PCOS-nya, resistensi insulinnya udah membaik, kadar hormon androgennya membaik, kemudian keseimbangan hormon FSH-LH-nya membaik, pastinya folikel akan tumbuh. Begitu folikel akan tumbuh dan siklus ovulasi jalan, AMH akan turun. Jadi itu perlu penanganan oleh dokter. Ibu nggak akan bisa menangani AMH ibu sendiri. Datanglah ke dokter, ikuti advice dari dokter, dan lakukan usaha-usaha yang ibu lakukan. Dengan olahraga akan bisa menurunkan resistensi insulin. Ya. Kemudian dokter akan memberikan beberapa terapi biasanya untuk menurunkan AMH ini. Ya, tapi di samping terapi yang diberikan oleh dokter, pastikan ibu juga membantu dokternya dengan cara melakukan olahraga yang rutin, dan juga asupan makanan yang baik sehingga tidak semakin memperburuk resistensi insulin. Ingat ya, makanan-makanan yang sangat berlemak, yang sangat berkalori, tadi kan udah dibilang itu akan memicu inflamasi kronis di usus dan di tubuh. Inflamasi kronis itu akan membuat respon reaktif dari insulin, dia akan naik. Jadi itu sebagai timbal balik. Makanya pasien-pasien yang kritis pasti insulinnya naik, pasti gulanya naik, pasti semuanya naik. Itu respon yang saling fisiologis ya. Semakin inflamatif tubuh seorang wanita, dia akan semakin tinggi resistensi insulinnya. Ya. Nah, olahraga apa yang sesuai? Kalau untuk yang gemuk, pastinya olahraga yang bisa membakar kalori, ya, yang bisa mengurangi berat badan. Intinya itu, mengurangi berat badan. Kalau bisa kurangnya itu, kalau udah obes ya, kalau bisa kuranglah 1 kilo dalam seminggu atau 4 kilo dalam sebulan. Atau kalau tidak bisa langsung seperti itu, mending tahap by tahap. Apakah lebih baik yoga atau kardio? Tidak masalah ibu, mau yoga, mau kardio, yang penting bisa membakar kalori dan bisa membuat ibu kurus, membuat ibu turun berat badannya. Yoga juga kalau dilakukan dengan benar cukup bisa membakar kalori ya bu ya. Kardio juga baik ya. Intinya olahraga yang nyaman buat ibu dan yang bisa ibu lakukan rutin setiap hari. Karena inti dari latihan fisik buat pasien PCOS itu adalah konsisten dalam hal frekuensi, minimal 5 kali seminggu, kalau bisa tiap hari jauh lebih baik. Konsisten dalam hal durasi kalau bisa minimal 50 menit ya. Konsisten dalam intensitas latihannya ya. Kalau bisa setiap latihan itu minimal moderate activity. Contohnya ya kardio, senam ya, bukan cuma jalan santai di Car Free Day. Kalau cuma jalan santai di Car Free Day terus habis itu makan ya enggak benar. Itu aja prinsipnya. Mau olahraganya apa, yang penting bisa menurunkan berat badan ya. Beda sama pasien-pasien yang lean, yang kurus. Tujuan utamanya bukan menurunkan berat badan, tetapi untuk mengecilkan perut. Nah, itu beda lagi ya.
Ya paling olahraganya disesuaikan. Olahraga yang strain, artinya menggunakan otot di perut berlebihan sehingga dia membakar kalori di perut, diharapkan lemak di perutnya akan mengecil ataupun dia akan menjadi tidak buncit lagi, gitu ya. Oke. Oke, baik dokter. Mungkin untuk keterbatasan waktu, kita tinggal 2 penanya lagi ya dok ya. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menekan kadar hormon androgen pada penderita PCOS? Nah, ya kan tadi udah dijelaskan ya, hormon androgen ini tinggi pun karena insulinnya tinggi. Karena lemaknya tinggi. Ingat, kalau misalnya lemak kita berlebihan, terutama lemak sentral ya, lemak perut, pasti androgennya akan tinggi dengan sendirinya. Karena itu selemak yang berlebihan itu akan mengubah hormon wanita ya, estradiol menjadi androgen. Jadi kita sendiri yang bikin androgen itu tinggi. Bagaimana cara utamanya untuk menurunkan androgen? Kecilin perutnya dan turunkan berat badannya, turunkan lemaknya. Itu jawabannya. Yang kedua, androgen tinggi juga bisa karena resistensi insulin. Jadi untuk menurunkan androgen ini, ya kita harus menghilangkan resistensi insulin yang ada. Ya dengan cara apa? Diet, olahraga, dan obat-obatan. Obat-obatannya, tanya dokter kandungan. Ya. Kemudian apa lagi? Kita akan meningkatkan ada yang namanya sex hormone binding globulin, dia akan mengikat androgen. Nah, untuk meningkatkan sex hormone binding globulin, tadi udah lihat, nutrisi sangat perlu. Tadi nutrisi yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan SHBG adalah apa coba? Diet tinggi serat, diet tinggi lemak yang baik ya, yang yang omega sama kayak omega 3, kayak EPA ya, kayak sama DHA ya. Kemudian diet yang low fat yang jenuh, rendah lemak, jenuh, dan juga low kalori. Ingat, kalau terlalu banyak kalori, SHBG, sex hormone binding globulin akan naik, akan turun. Kalau SHBG-nya turun, androgen tidak bisa diikat, jadi dia akan terus tinggi di darah. Akhirnya terjadilah kondisi-kondisi hiperandrogenemia yang ditandai dengan jerawat, rambut, botak, dan lain-lain. Nah ini kalau di antara ibu-ibu ini ada yang mengalami gejala itu, berarti masih ada kondisi hiperandrogen. Gitu. Next. Lanjut pertanyaan terakhir ya dok. Ya. Oke, pertanyaan terakhir dok dari Ibu Betani di Kertasura. Yang pertama, apa saja pemeriksaan laboratorium rutin yang harus dilakukan untuk penderita PCOS? Yang kedua, apa saja yang harus dikendalikan dari kehidupan sehari-hari agar PCOS dapat membaik? Dan yang terakhir, apa saja dampak buruk untuk penderita PCOS di usia 30 tahun ke atas? Oke, pertanyaan yang baik ini ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium itu, kalau saya sih Bu ya, serahkan aja pada dokternya. Percaya saja sama dokter kandungannya. Kalau ibu mengalami salah satu dari gejala-gejala yang mengarah ke PCOS, langkah pertama yang harus dilakukan datanglah ke SPOG. Ya, datang ke dokter kandungan, pastinya dokter kandungan akan melakukan pemeriksaan ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, USG, bahkan pemeriksaan laboratorium kalau dicurigai ada sesuatu. Contohnya, kalau kita curiga ada resistensi insulin pada pasien, kita cek memeriksa yang namanya resistensi insulin index. Itu terdiri biasanya kita cek glukosa puasa, insulin puasa, dan kemudian akan kita hitung berapa resistensi insulin indeksnya. Dan tidak segampang itu ya, tidak hanya diperiksa terus selesai. Ada yang kita hitung-hitung di situ, dan itu adalah tugasnya SPOG, bukan tugasnya ibu. Tinggal ibu datang aja ke SPOG. Kemudian lab yang lain adalah kalau misalnya kita pemeriksaan testosteron tidak rutin kita kerjakan karena itu mahal, ya. Kalau kita lihat sudah jelas ada tanda-tanda hiperandrogen, yaitu udah pasti androgennya tinggi, kita bisa tangani. Kemudian kalau misalnya dia masuk ke dalam program hamil, ya, kalau masuk ke dalam program hamil atau penanganan infertilitas pasti kita cek AMH. Karena kalau AMH ketinggian itu juga akan mempersulit program hamil. Jadi kita akan cek-cek semuanya. Dan yang paling penting juga kadang-kadang kita perlu cek vitamin D, tapi karena itu juga mahal, kita cukup selektif ya. Idealnya ya dicek ya, tapi kalau misalnya keterbatasan dana ya kita lakukan suplementasi vitamin D aja gitu. Jadi itu kalau ibu tanya apa aja labnya, tidak sama buat semua pasien. Ada pasien yang harus kita cek ininya, ada pasien yang kita cek itunya ya. Yang jelas kalau seorang wanita datang dengan gangguan haid, kita tidak boleh hanya berpikir PCOS, banyak yang lain, contohnya tiroid, kemudian diabetes ya, prolaktin. Biasanya kita cek juga itu di awal-awal untuk menyingkirkan penyebab dari gangguan haid atau gangguan tidak haid.
Jadi tidak sama buat semua pasien ya Bu, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Bentar. Yang kedua itu, tadi apa saja yang harus dikendalikan dari kehidupan sehari-hari agar PCOS dapat dimiliki? Nah, itu tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Yang perlu dikendalikan adalah gaya hidup. Itu cuma satu. Gaya hidup itu bukan cuma gaya hidup itu tadi ada banyak loh ya. Pertama, kalau menurut saya ini pesan saya buat ibu-ibu yang ada di sini ya, ibu-ibu semua. Sebenarnya PCOS itu akan banyak insidensinya adalah salah satu dampak dari sikap ibu-ibu ya. Pertama, kenapa saya bilang begitu? Kenapa belakangan banyak PCOS? Mungkin di perasaan selama hamil atau tidak paham pentingnya hidup sehat selama kehamilan. Karena tadi jelas di awal ya, saya kasih tahu dari awal, penelitian membuktikan bahwa PCOS itu sebenarnya ada yang sudah dibawa dari lahir. Terutama kalau seorang wanita itu pada saat hamilnya tidak baik atau nutrisinya kurang sampai akhirnya bayi itu jatuh ke dalam PJT, pertumbuhan janin terhambat yang ditandai dengan bayinya kecil. Ya, bayi kecil, apalagi bayi kecil itu karena dia PJT, pertumbuhan yang tidak baik di dalam rahim, akan berisiko tinggi untuk PCOS, untuk diabetes, untuk sakit jantung dan kawan-kawannya. Itu dulu yang harus kita hindari. Kalau kita punya anak perempuan, ya pastikan dari hamilnya kita perbaiki. Ya, yang kedua, bayi itu mau punya resiko PCOS atau enggak, apalagi kalau sudah ada riwayat bayi kecil selama hamilnya, ya ibunya juga yang harus hati-hati memperbaiki pola hidup dari bayi, ya. Jangan lagi dikasih makanan-makanan yang terlalu high, lemak tinggi, kalori tinggi, ya seperti zaman sekarang ya, makanan itu dari bayi pun sebenarnya sudah sangat-sangat tidak sehat ya, junk food, fast food, ya high kalori, gula di mana-mana, ya susu formula itu kan juga gulanya tinggi itu. Kasihlah ASI itu kan yang paling baik ya. Kemudian biasakan dari kecil makan makanan yang sehat tadi, diet tinggi protein, kemudian kalorinya jangan terlalu tinggi, kemudian biasakan anak-anak mulai makan sayur buah yang banyak tiap hari, kan membuat mereka sehat. Karena PCOS itu dari awal pun sebaiknya kita punya andil. Kenapa sekarang banyak anak-anak yang PCOS, bahkan masih 14 tahun PCOS, saya sedih juga sih. Ya karena ya pasti ada peran orang tua. Iya, orang tua yang paling berperan ya ibunya sih. Ya bapak-bapak kan nggak terlalu mengurusi itu ya. Jadi itu peran ibu-ibu itu. Kemudian ya kalau anaknya sudah dewasa, ya kita berikan edukasi bagaimana dia supaya terhindar dari PCOS. Kita hindarilah namanya pola hidup yang tidak baik tadi. Rajinlah berolahraga, kemudian makanlah yang sehat. Kan kalau udah dewasa ya atau remaja udah bisa memilih makanan. Peran orang tua lah yang mengajar atau yang mengedukasi. Jangan sampai anaknya setiap hari saban hari makan yang begituan ya, yang enak-enak itu tapi sebenarnya nggak sehat. Enak sih tapi nggak sehat ya. Kemudian cegahlah obesitas dari sejak awal. Jangan happy kalau anaknya obes, nggak baik Bu. Karena begitu anak-anak obes dari awal, apalagi obesnya dari bayi, apalagi obesnya hati-hati nih ya, pasien yang sudah obes dari awal padahal lahir dia kecil itu sebenarnya sangat berisiko untuk penyakit kronis di masa mendatang termasuk PCOS. Jadi ibu-ibu yang punya anak perempuan yang lahirnya mungkin 2 kilo tapi begitu dia bayi akan terjadi obesitas, hampir bisa ditebak. Bayi-bayi yang lahir kecil dia akan obesitas di masa anak-anak dan obesitasnya itu bisa akan berlangsung selama dia dewasa. Ini harus dihindari. Kalau sudah kecil dan nggak boleh menambah beban dia dengan pola hidup yang tidak baik selama dia anak-anak sampai nanti dia dewasa, dia tua. Ya kita harus kasih tahu anaknya. Nah, kamu dulu waktu dikandung mama kondisinya begini. Bayinya kecil, kamu lahirnya kecil, risikonya ini. Nah, kan udah bisa makan sendiri tuh dia milih makan sendiri. Ini jangan dimakan terlalu banyak, harus sehat karena kedepannya kamu punya risiko ini. Mungkin kalau dikasih tahu penjelasan, kan anaknya akan mengerti. Ya, kemudian ya tugas kita juga sebagai orang tua untuk membuat anak itu lebih aktif. Ya, dengan di zaman sekarang mungkin kita ajak olahraga atau kita suruh olahraga. Ya jangan memberikan kebebasan terlalu berlebihan untuk makan-makan yang tidak baik. Ya. Kemudian apalagi harus dilakukan? Ya kita harus menghindari pola hidup yang stres karena stres itu akan memperbanyak inflamasi. Ya. Kemudian jangan kurang istirahat. Kurang istirahat itu juga akan menyebabkan inflamasi kronis di dalam tubuh. Inflamasi kronis yang terlalu berlama-lama ya akan menyebabkan
terjadinya resistensi insulin. Kenapa zaman now banyak penyakitan? Karena hidup semakin stres zaman ini kan? Setuju nggak ibu-ibu? Pasti setuju. Jadi itu adalah hal-hal sederhana yang bisa dilakukan setiap ibu-ibu di sini, ya. Baik untuk diri sendiri, kalau saya sih lebih baik lagi untuk setiap anak-anak yang generasi muda, yang wanita-wanita, dan bahkan ini generasi yang belum hamil ya, masih gadis, mulailah merancang generasi yang lebih baik nanti ke depannya. Pada saat hamil harus gimana, setelah melahirkan anak gimana, kemudian anaknya diapain supaya sehat ya. Kalau ibunya udah terlanjur PCOS, kemudian hamil, yang paling penting diperhatikan harus dikontrol PCOS-nya. Karena kalau ibu PCOS hamil, kemudian dia kegemukan, tidak memperhatikan nutrisinya, kemudian bayinya perempuan, sudah pasti itu bayi akan mengalami PCOS jauh lebih tinggi dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang tidak PCOS. Itu harus disadari itu, mau nggak mau. Ya makanya kalau misalnya saya pribadi, kalau pasien PCOS hamil, saya nggak terlalu happy kalau PCOS-nya belum tertangani. Tetapi kalau udah terlanjur hamil, ya udah is okay. Berarti butuh usaha ekstra untuk mempertahankan supaya selama hamil dia bisa mempertahankan kondisi yang tidak terlalu bermasalah dengan PCOS. Papa. Ya, kemudian itu aja sih yang paling penting ya. Jadi kalau ditanya peranan apa yang kita lakukan, tergantung kita dalam kondisi apa sekarang. Apakah sebagai orang tua, sebagai penderita PCOS, atau sebagai remaja atau sebagai gadis, itu kita punya peranan masing-masing. Gitu ya ibu-ibu. Semoga penjelasannya bermanfaat, bisa dikerjakan dan bisa menambah wawasan ibu-ibu. Jadi PCOS itu sangat complicated dan sebenarnya masih bisa ditangani, dan penanganan PCOS itu tidak bisa hanya mengharapkan SPOB-nya ibu. Tujuan penanganan itu peran utama dari ibulah yang paling penting. Berhasil atau tidaknya penanganan PCOS kembali lagi ke pasiennya. Dokter kan hanya menyarankan, memberikan obat, tapi kalau ibunya nggak bisa kurus, kalau ibunya masih makannya sembarangan, ya nggak bisa juga membaik gitu. Ya, itu ya Mbak. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya yang amat sangat detail. Semoga ibu-ibu atau kakak-kakak di sini dapat menjalankan atau mempraktekannya di rumah. Apabila memang ada keluhan tentang PCOS, baiknya langsung dikonsultasikan kepada dokter spesialis OB/GYN terdekat di rumahnya, atau yang rumahnya di sekitar Bekasi Barat, boleh langsung konsultasi ke dokter Christina di Primaya Hospital Bekasi Barat ya dok. Oke. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, boleh teman-teman semua nih yang ikut join Zoom pada sore hari ini, kita buka videonya, kita foto bersama dulu. Oke. Sudah? Saya hitung ini ada 5 slide, jadi dulu ya, karena duluan kita tadi sih sampai 120-an dok yang ikut join hari ini. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Lagu enaknya ya di sini. Sekali lagi. Oke, selanjutnya teman-teman yang masih join boleh dinonaktifkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan hadiah giveaway pada hari ini. Pemenang penanya terbaik pada hari ini dimenangkan oleh Ibu Wia Astuti dari Jakarta Timur. Apakah masih hadir Ibu Wia? Iya, masih Mbak. Oke, Ibu Wia. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan dihubungi dari Healthy Box Jakarta ya untuk pengiriman makanannya. Baik, terima kasih Mbak. Oke, 1 jam kita udah sharing bersama Dokter Christina atas penjelasannya terkait dengan PCOS dan program hamil. Semoga materi yang diberikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak untuk Dokter Christina atas materinya pada hari ini, kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus juga untuk teman-teman dari Primaya
Hospital Bekasi Barat juga terima kasih atas kerjasamanya pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang hadir juga terima kasih sudah mau join di acara kita pada hari ini. Semoga sehat selalu, selalu berbahagia. Dan tadi pesan dari dokter, apabila memang ada keluhan terkait dengan PCOS atau gangguan terkait dengan kebidanan dan kandungan, boleh langsung konsultasi ke dokter spesialis. Oke, terima kasih banyak. Saya selalu tetap jaga prokesnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi buat semuanya. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima Terima kasih kasih banyak, Dokter dokter. Kristina. Terima Ya, kasih. Ibu, sama-sama. Izin live ya. Ya, dok. Terima kasih.